Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadun, kelahiran 1971. Saya menjadi TKI Saudi pada tahun 1994. Di sana dapat 3 tahun saya kembali ke Indonesia sebelum moneter tahun 1997. Kemudian saya berangkat lagi ke Saudi pada tahun itu juga. Di sana mendapat 2 tahun, balik ke Indonesia dan pulang lagi, pergi lagi ke Saudi, dapat 3 tahun, balik lagi ke Indonesia dan pulang lagi ke Saudi. Pada tahun 2008 saya kerja di restoran sebagai driver, sebagai delivery selama 10 tahun sampai tahun 2018 akhir. Pada waktu tahun itu, tahun 2018, saya punya kenalan, yaitu di Facebook. Ceritanya kenalannya orang Kanada. Karena saya tertarik kerja di Kanada, terus saya ngobrol-ngobrol sama dia, bla 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 gitu. Terus dia sanggup untuk mencarikan employer di sana. Nah, selang 2 hari dia ngasih ke saya ada lowongan di sana untuk di supermarket katanya. Tapi untuk biaya pendaftarannya katanya harus ada 700 US dollar. Nah udah gitu saya pas harinya dibayarkan sama si dia, transferkan. Nah udah 2 hari dari perusahaan itu ada email ke saya, katanya kalau mau diproses udah aja lewat orang yang kenalan sama saya itu, karena itu namanya Mr. Philip. Terus nomor WhatsAppnya saya punya juga waktu itu. Nah udah gitu saya langsung dibayarkan ke Mr. Philip, dikirimkan. Tapi bukan nama dia, nama orang lain yang dikirimnya. Terus dikirimkan lewat WU, Western Union. Nah udah gitu udah dikirimkan, kabarnya seminggu katanya. Dia bilang, oh ini udah terlambat katanya. Terus bagaimana uang saya yang udah itu? Ya itu mah udah hangus katanya. Nah kalau mau katanya udah aja lewat PR. PR itu lewatnya permanen resident. Bagaimana caranya? Ya kita harus punya izin kerja di sana katanya. Terus memasukkan formulir, tapi harus ada uang 3.500 dolar US dollar. Nah udah gitu saya sanggupin, dikirimkan. Nah udah dikirimkan, ngasih kabar lagi, dia katanya bilang harus punya surat izin kerja di sana. Nah begitu
Berapa biayanya? Biayanya 2.500, kirim lagi 2.500 US dollar. Terus dia minta medical, harus bikin kelakuan baik. Ya kata saya, kalau medical nanti saya kalau mau pulang ke Indonesia, di Indonesia saya mau bikin surat kelakuan baik sama medical. Nah, akhirnya pada tahun 2018 Desember 31 saya pulang ke Indonesia. Bahkan tahun baru itu di pesawat, tanggal 1 itu nyampe di Indonesia tahun baru 2019. Nah udah gitu saya pulang di Indonesia, nggak lama, jarak seminggu saya langsung bikin kelakuan baik di Polda Jawa Barat. Terus bikin medical itu hampir habis 1.500.000 kalau nggak salah, 1.500.000. Nah udah gitu saya dikirimkan ke sana, dikirimkannya lewat ya fotonya aja gitu, lewat email. Akhirnya dia bilang lagi harus kirim buat IELTS yang sertifikat bahasa Inggris. Terus kata saya, bagaimana bikinnya? Katanya bikinnya sama dia aja di sana di Kanada, kirimkan aja uang 1.500. Ya saya kirimkan lagi 1.500, 1.500 US dollar. Wah udah itu udah selesai kan? Dengan harinya lagi masih ngurus-ngurus suratnya lagi, katanya harus kirimkan uang lagi. Saya kirimkan lagi uang 2 kali. Pasti kirimnya itu lambat katanya ini. Terus kalau lambat gitu bagaimana? Ya harus dikirim lagi uangnya katanya. Ya bikin lagi karena saya penasaran. Udah gitu saya minta suratnya dari pemerintah Kanada, katanya ya saya mau dikirimkan lewat pos katanya. Nah, udah terus dia bilang lagi minta untuk tiket. Kata saya kalau udah saya lihat buktinya, saya mau kirim buat tiket atau saya yang beli di sini tiketnya. Nah, katanya dia itu ada alasan lagi setelah 2 hari itu. Alasannya bahwa dokumen-dokumen yang dari Kanada itu nggak bisa ke Indonesia karena sama otoritas di Kanada nggak bisa keluar karena itu dokumennya. Terus kata saya, bagaimana uang saya yang udah masuk bisa diambil katanya. Caranya bagaimana? Harus ngasih uang dulu biayanya gitu. Wah udah gitu kata saya, ini kamu penipu kalau gitu mah. Kamu bukan profesional sebagai imigrasi. Akhirnya dia marah, akhirnya ngeblokir nomor WA saya. Sampai sekarang saya di jumlah itu mencapai 14.000 US dollar. Sedangkan saya uangnya dari saudara-saudara saya, perusahaan sawah, minjam ke bank. Akhirnya sampai sekarang saya setor ke bank untuk membayar uang pinjaman itu. Bahkan sampai sekarang belum pada lunas. Nah untuk saran saya, orang yang mau ke Kanada itu hati-hati, jangan sampai tertipu seperti saya. Ya, terima kasih.
terima kasih. Nanti ada saya bagian keduanya akan diperlihatkan bukti pembayaran, bukti pengiriman saya lewat PU yang 14.000 US dollar. Ya, terima kasih.